Terima kasih Bang Alfa. Selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Isan. Berkaitan dengan personal branding nih, saya mau minta saran aja sih. Jadi gini, biasanya saya spesialisnya memang ya bukan spesialis, saya bukan masih belajar juga MC. Tapi saya sering dapat jobnya tuh MC-nya MC acara informal. Jadi acara informal ataupun juga pernah juga yang corporate juga gitu ya. Nah, saya itu sekarang lebih pingin untuk jadi MC wedding. Cuman saya belum pernah dapat, ya tadi validasinya nggak ada. Saya belum pernah dapat job MC wedding, tapi saya punya portofolio yang bukan wedding. Nah, apakah itu bisa dijadikan dijadikan personal branding? Karena kalau wedding kan ya pasti orang ingin tahu dong ini gitu. Ya, kan? Ya itu aja dulu Kaisan. Saya izin jawab ya Pak Arif ya. Nah, ini memang pasti pertanyaannya bakal muncul sih. Memang itu juga agak unik juga sih. Makanya kan tadi di awal tuh saya coba kasih referensi kan. Melanie Cardo, Fenita Ari, Sarah Sen, dan lain-lain tuh. Nah, uniknya di situ ternyata Pak Arif. MC itu kadang udah terkategorikan secara nggak langsung. Itu pertama ya. Nah, terus gimana Mas Isan? Saya biasa MC informal, tapi pengen melebarkan sayap nih ke MC wedding juga. Nah, itu emang jadi challenge tersendiri. Karena jujur aja, kan kayak saya ini saya termasuk yang bersyukur kan. Maksudnya bisa jalan dua nih, informal jalan, wedding juga jalan. Dan ternyata itu jarang sebenarnya Farid. Itu fakta yang terjadi di lapangan jarang. Kenapa saya bilang jarang? Karena ada teman saya yang mulainya dari MC wedding nih, dari 2019 deh. Itu dia susah banget dapat job di luar MC wedding. Begitupun sebaliknya. Teman saya mulai bareng sama saya 2019 jadi MC yang informal, dia susah juga dapat jadi MC wedding. Nah, pertanyaannya kan gitu kan yang jadi masalah Pak Arif kan. Nah, gimana bikin persepsi orang yang mikirnya saya ini MC informal, tapi bisa juga berpikir kalau saya bisa jadi MC wedding. Kurang lebih gitu kan simpelnya Pak Arif ya. Nah, Pak Arif kan juga ikut di workshop saya kan. Makanya cara nge-triggernya tadi, kalau kemarin, tapi waktu Pak Arif join tuh saya belum sharing. Jadi cara nge-triggernya biar bisa masuk ke dunia MC Wedding, kalau secara personal itu susah banget. Saya harus jujur, susah banget. Kenapa? Karena orang, misalnya klien nih, misalnya Mas Fendi mau nikah, ngelihat Instagramnya Pak Arif nih, Instagram Pak Arif nggak ada MC Weddingnya kan? Jadi pasti kabur dong. Oh, cari yang lain, cari yang udah pernah MC wedding. Kalau personal tuh faktanya akan kayak gitu. Terus gimana cara masuknya? Cara masuknya adalah harus lewat vendor, Pak Arif. Gitu. Jadi Pak Arif harus melakukan pendekatan ke vendor. Tapi kan validasinya belum ada, Mas Isan. Ya tadi, meyakinkan vendornya itu. Nah, itu PR-nya. Jadi kalau validasinya belum ada, Pak Arif tadi bisa kasih lihat bukti pernah ikut pelatihan MC Weddingnya, atau kan bisa ngasih lihat video yang Pak Arif buat kan, atau kita bisa pakai trik marketing, yaitu adalah pakai offering, penawaran apa yang bisa diterima sama mereka dan mereka nggak bisa tolak, yaitu adalah free, gratis. Contoh misalnya nih vendor dekorasi, vendor catering, kenalan nih Pak Arif nih, halo saya Arif, saya tinggal di sini sini sini, jujur aja, saya selalu bilang tuh sama siapapun yang baru mau mulai, jujur aja kalau belum pernah. Misalnya, halo Mas Pandi punya vendor ini dekorasi. Mas Pandi, saya Isan nih, saya MC, tapi saya baru mau mulai jadi MC wedding. Kira-kira Mas Pandi berkenan nggak? Saya bantu-bantu di vendornya Mas Fendi, itu buat eh, saya mulai jadi MC weddingnya. Tenang aja Mas Fendi, gak usah bayar kok, kita sama-sama jalan bareng aja. Itu kan buat offering, penawaran yang nggak mungkin ditolak kan. Nah, jadi kesempatan itunya yang perlu kita ambil, Pak Arif. Karena jujur, emang faktanya, yang tadi saya jelaskan di awal kan, udah terkategori nih secara nggak langsung. Susah. Kalau kita nggak coba masuk lewat orang dalam, bahasanya gitu. Nah, tapi ini tips aja. Sebenarnya faktanya kita bisa, tapi orang nggak banyak tahu. Sebenarnya kita bisa masuk, tapi lewat orang dalam. Salah satunya adalah langsung ke yang ngasih job. Yang ngasih job adalah vendor. Nah, lewat vendor, biar nggak ditolak gimana Mas Isan? Gampang kok, vendor tuh suka yang gratis-gratis. Karena kan secara nggak langsung gini loh, vendor tuh punya banyak MC. Kan dia punya harganya masing-masing kan. Jadi kita bisa masuk dengan kasih, pasti kan kita udah punya kemampuannya kan. Punya kemampuan bisa MC weddingnya, ya kasih penawarannya tadi. Nggak apa-apa,
buat perkenalan gratis aja. Itu udah jadi salah satu offering yang nggak bisa ditolak sebenarnya. Nah, masuk dulu nih, dapetin dulu portofolionya di situ Pak Arif. Nanti baru deh Pak Arif baru bisa mulai jalan dua kayak saya. Karena udah punya portofolio weddingnya ada, portofolio informalnya ada. Itu kurang lebih itu sih Pak Arif, tips and trick yang saya lakuin juga sebenarnya dan itu bekerja gitu. Ada tambahan Pak Arif mungkin sebelum Pak Break bertanya? Oh iya. Ya sebenarnya saya kenapa merubah merubah itu tuh sebenarnya ya karena ya usia saya sudah makin bertambah kan kalau bersaing kalau dengan informal dengan yang muda-muda gitu ya. Muda-muda Betul. lebih lebih sekarang masanya beda gitu. Makanya saya lebih cenderung mencoba untuk ke wedding itu. Nah, tapi saran yang terkaitan tuh kayaknya memang harus dilakukan sih melalui vendor itu. Terus Betul. itu insya Allah sih nanti kita lakukan. Terima Oke, kasih Kaisan. sama-sama. Sama satu tambahan, sorry. Ini mohon maaf ya Pak Arif ya, bukan berarti saya bilang Pak Arif tua. Maksudnya kalau kita ngomongin generalnya MC Wedding, emang kalau misalnya Pak Arif atau teman-teman yang usianya mungkin di atas 35 tahun, itu susah banget. Kita bangun personal branding dengan caranya anak muda. Itu saya bilang susah dan pasti klien itu susah di kalian dapetin. Terus gimana caranya biar nih teman-teman yang mungkin usianya di atas 35 tahun nih pengen mulai juga jadi MC wedding. Bisa nggak Mas Isan? Bisa. Tapi nggak bisa pakai cara yang normal. Cara normal tuh adalah tadi kita misalnya ngiklan atau kita misalnya eh, naikin personal branding kita di media sosial. Itu susah. Karena saingannya anak-anak muda. Nah, terus gimana Mas Isan cara masuknya? Tadi lewat orang dalam, Pak Arif. Jadi langsung ke vendor aja. Saya selalu bilang kayak gitu, kalau mau mulai yang usia 35 mau mulai lewat vendor. Karena vendor itu kan jualnya all package. Jadi klien tuh kadang nggak nanya MC-nya siapa, pokoknya ada MC yang mandu acara mereka gitu. Itu buat teman-teman yang misalnya mau mulai gitu. Karena itu kemarin kayak lupa saya sampaikan deh. Itu.